Selama hampir 60 tahun telah terjadi rekayasa sejarah terhadap Soekarno, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Rekayasa itu telah menimbulkan kontroversi sejarah. Ada kontroversi ringan yang dapat dijelaskan dengan mudah, misalnya tentang kota dari kelahiran dari Bung Karno. Termasuk peristiwa yang didukung oleh sebuah dokumen namun diragukan kesahihannya, misalnya harta Soekarno di Amerika Serikat dan di Swiss. Disebut kontroversi berat bila rekayasa itu berlangsung sangat lama, bisa sampai puluhan tahun, seperti kelahiran Pancasila, atau memang sulit mengatasinya melalui aturan perundang-undangan. Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia sejak 1945 sampai 1967. Selama masa kepemimpinannya, terdapat beberapa kebijakan yang cukup kontroversial. Satu, membubarkan DPR pada 1960. Seorang presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 7C UUD 1945. Namun Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah membubarkan DPR pada 1960. Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 lantaran dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Sebelumnya, DPR menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diajukan pemerintah. Kemudian, Soekarno mengeluarkan penetapan dari Presiden nomor 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. DPR-GR menggantikan DPR yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dua, jabatan Presiden seumur hidup. Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia sejak 1945 sampai 1967. 4 tahun sebelum lengser, Soekarno pernah dinyatakan sebagai Presiden seumur hidup. Keputusan tersebut berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963. Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dicetuskan oleh Chairul Saleh. Alasannya, hal tersebut untuk mengantisipasi pihak yang ingin menjatuhkan Soekarno. Diketahui saat itu PKI sedang berada di puncak kejayaan. Sebenarnya Soekarno merasa khawatir apabila dirinya diangkat menjadi presiden seumur hidup, sebab akan mencoreng wajahnya di mata dunia internasional. Lantaran terus didesak, Soekarno pun akhirnya melunak. Keputusan penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tersebut dinilai menyimpang UUD 1945. Selain itu, UUD 1945 juga tak mengenal pengangkatan presiden seumur hidup. Hingga akhirnya keputusan pengangkatan Soekarno sebagai presiden untuk seumur hidup tidak berlaku lagi. Tiga, Proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota untuk mendapat perhatian dari dunia internasional. Pada proyek ini, Soekarno melancarkan 6 proyek yang dibangun. Tetapi, proyek Mercusuar mengorbankan perekonomian. Proyek dimulai ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games pada 1962. Guna mendukung pelaksanaan Asian Games, lahirlah sejumlah bangunan yang menjadi proyek Mercusuar Soekarno. Soekarno tetap bersikukuh untuk melakukan proyek tersebut, meskipun kondisi Indonesia saat itu tak mendukung dan negara dilanda krisis keuangan. Bagi Presiden Soekarno, Asian Games pada tahun 1962 merupakan bukti untuk dunia luar. Terdapat 6 proyek Mercusuar Soekarno, yaitu Stadion, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Monas, dan gedung DPR maupun MPR. Empat, keluar dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, yang merupakan salah satu kebijakan kontroversial di masa Presiden Soekarno. Soekarno memutuskan untuk hengkang dari PBB yang dilatar belakangi oleh konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada saat itu. Indonesia semakin geram saat Malaysia menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. Puncaknya, dalam pidatonya di PBB pada 7 Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.
Indonesia bergabung kembali dalam keanggotaan PBB pada 28 September 1966. Itulah program kontroversial dari Presiden Soekarno. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.